Cek, 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 cek. Bagus banget. Suaranya udah jelas? Bagus sekali. Framingnya sudah oke? Oke. Sekarang saya boleh ngomong nggak dikit? Boleh ngomong Lama sedikit. sekali kok Oke. nggak pernah ngomong. Boleh. Ayo dong teman-teman, viralkan videonya. Kemarin kok nggak di-viralkan ya videonya yang timnasnya apa? Udah trending, trending. Ya? Udah. Tapi banyak-banyak, jadi nanti kan ini jangan bilang nggak ada hadiahnya, ada dong. Nanti ada ya kan, tenang aja, semua ada. Coba you bawa dosnya coba. Yang kita terima itu giveaway. Nanti ya bawa akhir video. Iya, nanti iya bawa. Ada semua buku Oke. bohong kita semua Oke. udah ada. Oke. Tenang aja, kita pasti Oke. kirim satu-satu. Terus selain merchandise, kita kasih juga pulsa kan? juga. Pulsa berapa kita kasih Pulsa pulsa? udah ada yang kirim juga kita, tapi lagi pelan-pelan Oke. semuanya dikirim. Oke, berapa? Satu. Pulsanya berapa kita kirim? 50.000 untuk berapa orang pemenang? Kayak 10. 10 ya, 10. 15. Oke, merchandise-nya kita belum buka ya. Itu merchandise yang kita dapat teman-teman dari Mills. Jadi thank you Mills untuk supportnya. Oke, you kan nggak mau masuk frame. Harusnya you masuk frame ini. Ya udah, oke. Baru sekarang nih teman-teman saya bisa buat kontennya. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan preview dari pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia round 3 antara Indonesia versus Australia yang akan dimainkan besok malam. Rencana kick-off adalah mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman bahwa ini adalah pertandingan kedua bagi timnas Indonesia di round 3. Setelah sebelumnya berhasil menahan imbang Arab Saudi di kandang Arab Saudi dengan skor 1-1. Artinya setelah mendapatkan hasil imbang, tentu di pertandingan kedua timnas kita menargetkan sebuah kemenangan. Karena jika timnas kita ingin minimal lolos ke round 4, artinya setiap pertandingan di kandang harus bisa dimanfaatkan. Karena kita punya keuntungan bermain sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bung Karno yang kita tahu kapasitasnya sangat besar. Bahkan berita terakhir yang saya dapat bahwa tiket yang dijual sudah habis, artinya sold out. Nah, saya juga belum dapat informasi sebetulnya berapa lembar tiket yang dijual, tapi asumsi saya ya sekitar 60 ribuan lah. Tentu akan ada juga fans dari Australia, tapi saya pikir ya jumlahnya tidak akan banyak. Dan saya harapkan teman-teman yang nanti hadir di dalam stadion untuk bisa nonton pertandingan ini juga bisa support timnas kita dengan cara yang positif. Dan juga jangan lupa, seperti yang selalu saya katakan, bahwa teman-teman juga harus respect kepada tim lawan ya. Kita harus menjadi tuan rumah yang baik karena sepak bola mengajarkan kita untuk saling respect dan juga fair play dalam permainan. Jadi kita juga sebagai pemain ke-12 harus juga bermain fair play, yaitu kita juga memberikan respect kepada para pemain tim lawan yang nanti akan bertanding lawan tim nasional Indonesia. Oke, coming into this match, kita tahu bahwa para pemain kita berada dalam level of confidence yang sangat tinggi. Karena selain juga berhasil menahan imbang Arab Saudi, kita tahu para pemain kita bermain baik di pertandingan tersebut, terutama di babak pertama dan juga di 15 menit awal jalannya babak kedua. Tapi jika teman-teman nonton pertandingan tersebut, maka teman-teman juga bisa perhatikan bahwa di 20 menit terakhir jalannya pertandingan, para pemain kita mulai kesulitan untuk mengimbangi kecepatan dari para pemain Saudi. Karena memang beberapa pemain yang bermain dari awal tampak sudah mulai kelelahan. Ya, karena faktor cuaca ya. Apalagi kita tahu sekarang kan mayoritas pemain-pemain yang bermain bagi timnas kita adalah pemain-pemain yang bermain di Eropa. Jadi tentu tidak mudah bagi mereka untuk bermain dengan cuaca yang panas walaupun bermainnya di malam hari pada saat itu kan lawan Arab Saudi. Jadi tidak akan mudah. Maka itu pemain-pemain yang bermain dari awal tampaklah sudah mulai kesulitan untuk bisa bermain mengandalkan kecepatan dan juga high energy seperti yang mereka tunjukkan di babak pertama sampai 15 menit jalannya babak kedua. Tapi it's okay, paling tidak para pemain kita fight habis-habisan. Nah, inilah yang saya suka, artinya mindset dari para pemain kita. Tidak ada pemain yang malas sekarang yang bermain bagi tim nasional Indonesia. Ya, gak ada pemain yang cuman jalan-jalan. Ya, semuanya harus berlari, harus bergerak secara dinamis untuk bisa menyulitkan para pemain tim lawan menguasai bola. Ya, itulah konsep dari Sintayong. Jadi untuk pertandingan lawan Australia ini tentu pada saat kita bermain di kandang sendiri dan sekarang kita punya mayoritas pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, ya timnas kita punya peluang yang bagus untuk meraih kemenangan.
Tapi yang saya harapkan, meskipun para pemain kita tampak percaya diri, tapi jangan sampai mereka overconfidence di atas lapangan. Karena Australia adalah tim yang sebetulnya lebih kuat daripada Arab Saudi. Tapi ada satu kelemahan dari tim ini, yaitu dari segi kecepatan. Walaupun mereka adalah tim yang mengandalkan ball possession atau slow possession, ya possessionnya mereka akan melakukan mulai dari lini pertahanan, mereka jarang sekali bermain dengan tempo tinggi, dan mereka akan lebih banyak melakukan pressing pada saat para pemain tim lawan itu masuk ke lini tengah dari area mereka. Tapi para pemain mereka punya teknik permainan yang tinggi. Apa itu artinya teknik permainan yang tinggi? Artinya para pemain mereka memang mengandalkan yang namanya passing. Jadi jika teman-teman perhatikan pertandingan-pertandingan dari Australia, para pemain mereka itu lebih banyak passing bola daripada berlari. Ya itulah ciri permainan mereka sejak dilatih oleh Graham Arnold. Jadi memang dari segi kecepatan mereka ya nggak sebaik seperti para pemain kita. Walaupun kan nggak semua pemain kita adalah pemain-pemain muda. Tapi kita lihat pemain seperti Tom Hay saja bermain mengandalkan speed, tidak seperti biasanya. Artinya memang Shin Tae-yong meminta para pemain kita pokoknya main dengan high energy, main dengan high tempo. Nah itu penting, tapi juga para pemain kita harus bisa mengatur tempo permainan. Jangan sampai ngegas di awal, nanti tiba-tiba di babak kedua akan mengalami kesulitan seperti di pertandingan lawan Arab Saudi. Kan faktanya seperti itu. Jadi di konten dari channel YouTube Triple B, saya selalu memberikan analisa sesuai dengan fakta. Saya nggak mau hanya menyenangkan teman-teman, enggak. Saya harus memberikan fakta kepada teman-teman. Bahwa meskipun sekarang timnas kita diperkuat oleh mayoritas pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, tapi pada saat mereka bermain di Asia, tentu mereka akan mengalami kesulitan dengan cuaca tropis seperti di Indonesia. Jadi di pertandingan besok malam mereka juga harus menjaga tempo permainan. Ya, apalagi yang diincarkan adalah kemenangan dong di kandang sendiri. Waktu lawan Arab Saudi, saya pikir realistis lah. Timnas kita mengincar 1 poin, tapi di kandang sendiri, ya sekarang harus mengincar 3 poin lawan Australia. Kalau mau lolos minimal ke round 4. Karena setiap pertandingan kandang itu haruslah kita dapat maximum points. Yang penting bermain dengan strategi menyerang, walaupun jangan lupa juga untuk menutup pintu di lini pertahanan. Caranya seperti apa? Nah, caranya collective pressing, seperti yang dilakukan oleh para pemain kita lawan Arab Saudi. Jadi pressing secara bersamaan, masuk ke ruang pertahanan tim lawan, agar tidak ada banyak ruang yang terbuka di lini tengah. Karena jika para pemain Australia tidak mendapatkan ruang di lini tengah, tentu mereka akan sulit untuk bisa mengoper bola ke lini pertahanan kita. Dan memang dari segi head to head, dari 10 kali pertemuan terakhir, Indonesia baru menang 1 kali. Sudah lama sekali sih, sudah puluhan tahun yang lalu. Dan pertemuan terakhir kita kan di Piala Asia lalu. Saat itu timnas kita kalah telak dengan skor 0-4. Tapi sebelum Australia mencetak gol pertama mereka, jika teman-teman masih ingat, para pemain kita mainnya bagus. Sudah bermain seperti tim Eropa. Meskipun di pertandingan tersebut tidak ada Ragnar Oratmangun, tidak ada Kelvin Verdong, tidak ada Nathan Choaon, tidak ada Jay Itses, dan tidak ada Tom Hay. Tapi mainnya gak jelek. Namun pada saat ada kesalahan di lini pertahanan kita dan Australia mencetak gol pertama, terlihat para pemain kita tidak bisa melakukan counter pressing dan justru akhirnya kemasukan tambahan 3 gol lagi. Dan memang para pemain Australia akan lebih banyak mengandalkan yang namanya umpan-umpan silang. Itu juga yang mereka lakukan di Piala Asia Senior lalu. Sama seperti itu, pokoknya kirim banyak umpan-umpan silang. Artinya para pemain kita, seperti yang tadi saya katakan, mulai dari lini tengah itu sudah harus bisa diblok pergerakan dari para pemain Australia. Memang Australia kalah pertandingan pertama mereka lawan Bahrain, dan jujur saya nonton pertandingan itu, kan live juga, disiarkan juga di TV nasional. Saya nonton, sebetulnya Australia mainnya gak jelek, bagus sekali. Mereka melepaskan banyak umpan ke area pertahanan Bahrain, mereka bisa menciptakan banyak peluang secara total, walaupun gak semuanya adalah peluang yang berbahaya. Tapi emosi mereka terpancing. Jadi para pemain Bahrain ini banyak bersandiwara lah. Ya, disenggol sedikit sudah jatuh, terus guling-guling, ya kan? Jadi itu juga mengganggulah momentum permainan dari Australia. Tapi bukan berarti para pemain kita harus bermain seperti itu. Buat apa? Kan main di kandang kita sendiri. Ngapain harus drama seperti itu? Yang penting main agresif. Buat para pemain Australia itu kaget, walaupun belum tentu juga Shin Tae-yong akan meminta para pemain kita langsung main agresif. Kan sulit sekali kita membaca isi pikiran dari Shin Tae-yong. Hebat kan ini pelatih kan? Seperti di pertandingan lawan Arab Saudi, saya sendiri tidak pernah menyangka dia akan memakai formasi 3-5-2. Ternyata dia pakai formasi itu yang menjadi formasi 5-4-1 pada saat bertahan. Nah artinya nanti jangan kaget jika ada beberapa perubahan di line up.
Dan juga jika nanti ada perubahan di formasi, ya inilah pelatih kelas dunia yang kita punya yang namanya Shin Tae-yong. Atau yang kita kenal juga dengan singkatan namanya ST. Luar biasa kan pelatih ini. Jadi seperti yang selalu saya katakan, saya ulangi lagi, percayalah kepada Shin Tae-yong. Dia tahu apa yang perlu dia lakukan karena dia juga adalah pelatih yang berpengalaman. Membawa Korea sebelumnya lolos ke Piala Dunia. Jadi he knows the best, dia sudah tahu yang terbaik itu seperti apa. Jadi saya pikir kita juga jangan sok tahu gitu, ya kan, bahwa seharusnya ini main, seharusnya itu main. Enggak bisa seperti itu, karena dia yang memahami kesiapan dari para pemain itu seperti apa, dan bukan tidak mungkin nanti dia akan menurunkan 3 pemain di depan agar ada fleksibilitas dalam pergerakan pada saat membangun transisi atau pada saat bermain terbuka. Jadi saya pikir walaupun Australia adalah tim yang kuat, tapi bukan berarti mereka tidak bisa dikalahkan. Ya, Bahrain bisa mengalahkan memang dengan banyak bersandiwara, tapi kita tahu bahwa tim Australia ini sebetulnya lamban pada saat ada counter attack dari pemain tim lawan. Jadi saya pikir para pemain kita juga perlu memanfaatkan yang namanya situasi counter attack jika itu nanti bisa dilakukan. Karena kemungkinan juga Australia akan bermain terbuka sebab mereka mengincar kemenangan. Kalau mereka kalah lagi, tentu akan menyulitkan langkah mereka untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, apakah itu ke round 4 atau langsung ke Piala Dunia. Jadi feeling saya pertandingan besok malam ini akan berjalan sangat ketat. Dan Justin Hubner juga bisa bermain ya. Bisa juga nanti dia bermain dari awal di pertandingan ini. Ya kita tunggulah nanti apa keputusan dari Shin Tae-yong. Tapi feeling saya kalaupun ada rotasi kemungkinan di depan. Bisa juga nanti akan ada perubahan di depan ya. Karena kan untuk pertandingan besok malam ya kalau mau menang kita harus bisa mencetak gol. Jadi finishing itu sangat penting. Peluang pertama kalau bisa langsung cetak gol. Udah itu yang paling penting. Dan jangan melakukan setengah pun kesalahan. Jangankan 1, setengah pun kesalahan jangan sampai dilakukan. Karena itu yang pasti akan dimanfaatkan oleh para pemain Australia. Jadi saya pikir ketenangan merupakan kunci bagi para pemain kita jika ingin meraih kemenangan. Nah kalau soal peluang, menurut saya ini teman-teman, saya harus jujur peluangnya 50-50. Baik Indonesia dan juga Australia punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan. Tapi tentu sebagai tim tuan rumah, timnas kita punya peluang yang bagus untuk meraih kemenangan dengan momentum yang sebelumnya sudah didapat dengan hasil imbang lawan Arab Saudi. Tinggal para pemain kita bermain dengan fokus dan konsentrasi selama 110 menit. Karena kemungkinan injury time-nya akan panjang nih. Saya harapkan timnas kita bisa meraih kemenangan, apalagi tribun akan full dengan penonton. Dan seperti yang tadi saya katakan, saya ulangi lagi, respect kepada tim lawan. Kita menjadi tuan rumah yang baik dan kita dukung timnas kita 110%. Jangan cuma 100%, tambahkan 10%. Dan feeling saya akan menjadi pemain kunci di pertandingan besok malam adalah pemain yang akan bermain di lini tengah, yaitu Tom Hai. Umpan-umpannya ke depan. Saya ulangi lagi, umpan-umpannya ke depan itu harus penuh presisi. Ya, kalau penuh presisi, kalau akurat, di depan itu tinggal mengolah dan mencoba untuk menciptakan peluang dengan harapan agar bisa mencetak gol. Dari Australia, kunci mereka itu sebetulnya berada di depan karena mereka punya pemain-pemain yang sebetulnya punya teknik tinggi dalam melepaskan shooting-shooting. Jadi jangan sampai para pemain Australia itu mendapatkan setengah pun peluang untuk melepaskan shooting. Ya itu faktanya seperti itu. Dan sebetulnya di belakang mereka tidak punya kecepatan. Mereka memang punya back-back yang tinggi besar, tapi dari segi speed mereka sebetulnya kalah dari para pemain kita. Jadi itu dia teman-teman. Saya harapkan timnas Indonesia bisa meraih kemenangan, dan dari saya persentase untuk pertandingan besok malam adalah 50-50, dan kita support total tim nasional Indonesia. Seperti yang selalu saya katakan, saya ulangi lagi nih, kita boleh optimis, kita boleh percaya diri, tapi kita tidak boleh arogan, dan kita harus tetap merendah. Untuk apa? Agar timnas kita bisa meroket. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.